Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi mengenai aplikasi akuntansi keperilakuan terhadap teori. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13. Yang pertama, Ivan Navita dengan NIM 2020-12015. Yang kedua, Niken Lestari dengan NIM 2020-12032. Yang ketiga, Eka Miftahur Rozak dengan NIM 2020-12111. Langsung saja pemaparan materi. Aplikasi akuntansi keperilakuan dapat diterapkan terhadap riset akuntansi, di mana riset keperilakuan merupakan salah satu area penelitian yang penting dalam akuntansi. Fokus utamanya adalah bagaimana para pengguna informasi akuntansi mengambil keputusan dan informasi apa yang dibutuhkan. Akuntansi keperilakuan berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien. Secara umum, cakupan akuntansi keperilakuan dapat dibagi ke dalam 3 area. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia pada desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Akuntansi keperilakuan dalam area ini berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat kontrol akuntansi dan fungsi organisasi. Manajer yang risk averse atau tidak suka risiko akan meminta desain sistem kontrol yang berbeda dengan manajer yang risk averse atau suka risiko. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan pada area ini berhubungan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Anggaran yang terlalu ketat akan menurunkan karyawan atau anggaran yang terlalu longgar akan menyebabkan ketidakefisienan. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Area ini berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku. Misalnya, sistem kompensasi dapat didesain untuk meningkatkan kinerja. Riset akuntansi keperilakuan didefinisikan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Cakupan riset akuntansi keperilakuan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh akuntan dan auditor, kedua pengaruh fungsi akuntansi dan fungsi auditing terhadap perilaku, yang ketiga pengaruh output fungsi akuntansi, yaitu informasi akuntansi terhadap pertimbangan dan pengambilan keputusan pemakai. Klasifikasi topik-topik artikel riset akuntansi keperilakuan terdapat 3 area. Yang pertama, riset akuntansi keperilakuan bidang manajerial, berfokus pada pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Yang kedua, riset akuntansi keperilakuan bidang keuangan, berfokus pada pengaruh informasi akuntansi terhadap keputusan pemakai. Yang ketiga, riset akuntansi keperilakuan bidang pengauditan, berfokus pada pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntansi. Berdasarkan isu atau pertanyaan risetnya atau masalah penelitiannya, riset akuntansi keperilakuan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok bidang, yaitu yang pertama pengendalian manajerial, kedua pemrosesan informasi akuntansi, ketiga desain sistem informasi akuntansi, keempat riset proses pengauditan. Yang pertama, pengendalian manajerial. Riset awal akuntansi keperilakuan dalam bidang pengendalian manajemen dilakukan oleh Argyris tahun 1952 tentang pengaruh proses penyusunan anggaran terhadap tingkat kinerja manajerial serta sikap dan perilaku seseorang. Arah riset di bidang ini mencakup topik-topik tentang partisipasi, gaya kepemimpinan, dan peranan umpan balik. Metode riset yang digunakan antara lain riset laboratorium klasik dengan menggunakan subjek mahasiswa dan atau metode survei.
Yang kedua, pemrosesan informasi akuntansi. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang pemrosesan informasi akuntansi berkaitan dengan bagaimana pemakai memproses informasi akuntansi. Topik-topik riset dalam bidang ini mencakup pengaruh metode akuntansi alternatif terhadap pengambilan keputusan pemakai, dampak atau implikasi keperilakuan dari pengukuran akuntansi, pemrosesan informasi manusia atau Human Information Processing, dan fiksasi fungsional. Yang ketiga, desain sistem informasi akuntansi. Fokus riset dalam bidang ini adalah isu-isu keperilakuan dalam keseluruhan desain sistem informasi perusahaan. Terdapat 2 pertanyaan riset utama dalam bidang ini, yaitu yang pertama, pengaruh struktur dan desain pelaporan akuntansi terhadap kemampuan pemakai untuk mengekstrak informasi yang tepat. Dan yang kedua, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengembangan struktur dan adaptivitas organisasi. Yang keempat, riset proses pengauditan. Penerapan teknik riset akuntansi keperilakuan dalam masalah-masalah auditing merupakan fenomena yang relatif baru. 3 isu riset penting dalam riset akuntansi keperilakuan dalam bidang auditing meliputi 1. Perilaku auditor dalam usaha untuk memastikan keahliannya. 2. Keterbatasan auditor sebagai pengambil keputusan. 3. Pengaruh kognitif dalam pengambilan keputusan auditor. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.